Jadi keenakan guntingan nggak boleh diserang ketika dia menang poin lengah nih. Mau nyerang misalkan. Langsung gunting gitu. Ya. Hati-hati ya. Kebanyakan orang misalkan gunting nggak kena. Hanya cuma buat berhentiin Mengulur waktu. Itu bahaya. Bila aku sang pejuang kemenangan, aku sang pejuang kemenangan, sang pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan istri saya Wita dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini kita akan membuatkan konten masih tentang seputar dunia pertandingan pencak silat ya, tentang strategi lebih tepatnya, tetapi ini bisa merugikan kalian ya. Jadi kita akan mencontohkan 4 gerakan aja yang bisa merugikan kalian. Oke, simak videonya. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya, apa saja sih yang merugikan ketika di pertandingan. Ini mungkin strategi, cuman hati-hati, strategi ini bisa merugikan kita sendiri ya. Kita mencontohkan 4 aja, masih banyak sebenarnya teman-teman bisa menambahi sendiri ya. Mungkin lebih pertama teknik sirkelan dan sapuan ya. Pada saat kalian mau nyirkel nih ya, saat nyirkel, keenakan nih nggak kena, seret. Hati-hati loh itu ya. Mungkin niatnya mau menjatuhkan tapi nggak kena, atau misalkan lawan bisa mengelak ya, ngelak misalkan. Nah, jika memang ini nggak tepat sasaran, itu kalian bisa dikasih binaan dulu ya. Jadi memang teknik sirkelan, sapuan itu memang dia benar-benar harus mengenai kaki lawan. Kalau enggak tadi ya, itu bisa merugikan. Ketika nggak kena sirkelan atau sapuan, nggak kena, pertama belum ya. Ketika 2 kali baru dikasih tahu harus kena ya, harus kena. Jadi memang ketika kita melakukan lagi nggak kena, kalian dikasih binaan ya. Terus lagi gitu aja terus sampai kalian dikasih teguran. Hati-hati. biasanya kalau paling merugikan kalau kita kalah poin. Kalah poin. Karena posisi kalah poin itu kan kita ngejar. Biasanya ngejar kalau dengan sirkelan tuh ya pasti nggak akan nggak akan kena, Nggak akan efektif. nggak akan efektif gitu. Jadi ketika kita kalah poin, jangan sirkel lah, mending tendang dia, yang memang jelas-jelas itu lebih cepat mendapatkan poin. Kalau kita melakukan teknik sirkelan ketika kalah, ya lawan pasti otomatis dia menunggu nih, ketahuan kalian mau nyirkel gitu. Bisa-bisa ketika sirkel nggak kena, malah kena tendang lagi, lebih rugi lagi. Itu pertama ya. Hati-hati menggunakan teknik sirkelan dan sapuan. Terus kedua, ini mungkin sepele ya, guntingan. Mungkin kalau guntingan ini yang paling aman ya. Kenapa paling aman? Karena guntingan nggak boleh diserang. Jadi keenakan guntingan nggak boleh diserang ketika dia menang poin lengah nih. Mau nyerang misalkan, langsung gunting gitu. Ya, hati-hati ya. Kebanyakan orang misalkan gunting nggak kena. Hanya cuma buat berhentiin Mengulur waktu. Itu bahaya. Bukan bahaya sih, hati-hati. Ya. Sebenarnya ada plus minusnya. Cuman kita harus ngontrol, kita harus tahu bahwa kita sudah melakukan berapa kali. Kalau misalkan sudah dikasih binaan sekali, ya sebisa mungkin kita jangan melakukan hal yang sama lagi. Kalau Betul. melakukan hal yang sama pasti kita dikasih teguran. Ketika dikasih teguran, otomatis teguran itu kalau kita Berlanjut. lakukan lagi bisa berlanjut. Dan Jadi itu sangat hati-hati ya. merugikan. Jadi memang guntingan harus diperhatikan, harus kena sasaran. Kalau nggak kena, tadi kena binaan ya. Sebenarnya hampir sama ya, pokoknya mau sirkelan, sapuan, guntingan, kalau mereka tidak kena sasaran, itu kita akan dikasih binaan, lalu dikasih teguran apabila gerakan itu berlanjut. Cuman mungkin orang lebih banyak memakai lebih guntingan dibanding sirkelan karena guntingan itu aman ya. Jadi lengah, sehingga dia nggak tahu ketika guntingan itu nggak kena sasaran, itu bisa mengurangi poin dia juga. Jadi hati-hatilah, ini biasanya banyak dipakai ketika lawan menang poin ya. Ketika menang poin, lawan deket dikit langsung gunting. Karena apa? Dia untuk mengulur waktu. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ketika biasanya kebanyakan orang kalah poin. Ketika dia kalah poin, misalkan lawan nih biasanya kalau menang poin mainnya di ujung nih ya. Iya. Main di ujung. Jadi ketika gini, ketika kalah poin, pasang, mulai. Nah, kesalahannya di mana? Pertama, dia berlari. Terus nggak pakai sikap pasang. atau kaidah. Kaidah. Ada juga orang yang cuman gini doang ya. Narik celana doang tanpa menggunakan sikap pasang. Itu bisa dikasih binaan. Jadi memang tangannya harus di atas ya. Sikap pasang itu minimal tangan satu harus di atas. Jadi kalau misalnya tangan dua-duanya di bawah tuh biasanya suka diberhentikan oleh wasit. Salah satunya harus ada di atas ini ya. Iya, salah satu harus ada di atas. Terus juga majunya itu jangan seperti lari dengan pola langkah ya. Pola langkahnya belajar pola langkah yang cepat, misalkan pasang mulai. Gitu ya. Jadi ini ya puterin aja dengan pola langkah yang cepat. Tapi jangan lari gini. Itu nggak boleh. Ya. Pokoknya berlari sama jangan lupakan sikap pasang. Ini kebanyakan ketika kita yang kalah poin panik. Jadi sampai ngejar-ngejar lawannya. Hati-hati. Ya, itu bisa merugikan. Saya pernah kena tuh. Pasang. Kena saya dibina. Sama. Tapi sebenarnya saya pasang itu tuh posisi menang poin, cuma nakutin doang, tapi saya kena bina nih. Terus yang terakhir, nah ini kebalikan dari yang kalah poin tadi. Jadi ketika dia menang poin, kebanyakan lawan ini mainnya di pinggir garis. Mundur. Misalkan nih, saya menang poin, kebanyakan orang sudah jauh banget nih. Nunggu lawan maju ya. Maju terus. Nah, kebiasaan ketika orang yang dia menang poin itu nggak tahu kenapa ya, dia jadinya nggak jadi nyerang, terus juga mundur-mundur dan akhirnya keluar. Nah, ini sangat merugikan. Banyak tragedi terjadi ya ketika kita menang poin, poinnya berbalik, kita jadi kalah. Ya, ketika kita menang poin kita nggak mau nyerang. Ini terjadi pada saya juga sih. Sama pada kita juga. Nah, Jadi, ini pengalaman kita ya. sebenarnya itu kadang habit yang bisa merugikan, tapi kadang juga bisa menguntungkan, Betul. tergantung situasi dan kondisi di Tergantung lapangan. situasi juga. Jadi kalau kita taktik nggak bagus, ketika kita mainnya memang tipe bertahan, bisa menang. Cuman ketika kita nggak mau nyerang terus, lawan tadi yang memang agresif, masa bodoh, saya kalah poin, yang penting saya serang-serang aja. Poinnya bisa berbalik juga loh, hati-hati tuh. Intinya sih dari semua tadi kita mainnya harus tetap fokus aja. Fokus, betul ya. Jadi itulah teknik-teknik yang merugikan di dalam pertandingan ya. Hati-hati, ketika kalah poin hati-hati, ya memang harus hati-hati ketika kalah poin. Ketika menang poin, jangan lengah teman-temannya, karena bisa merugikan kita sendiri ya. Jadi tadi gerakan yang merugikan, tapi kita tidak melarang kalian menggunakannya, karena Tidak. kita juga masih kadang memakai. menggunakannya. Cuman hati-hati, waspada, dan tetap harus tahu ya mana poin-poin. Saya ini sudah melakukan pelanggaran berapa kali. Jadi memang atlet itu daya ingatnya memang harus bagus. Minimal kita harus tahu peraturan. Tahu peraturan ya. Terus biasanya nih kalau orang yang sudah panik, dia nggak mikir lagi. Iya. Ya kuncinya ketika kalian nggak mau panik, fisik kalian memang harus bagus stamina ya. Ketika stamina kalian jelek, kadang apa yang dia omong itu ngeblank ya. Pelatih ngomong, "Weh, jangan gerakan itu." Apa sih, masa bodoh gitu ya. Jadi ngeblank. Intinya fisik juga harus bagus ya. Semua harus dilatih ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Ada tambahan lagi nggak? Mungkin itu kali. Itu saja ya. Sebenarnya banyak ya berapa pelanggaran ya. Yang kadang sebenarnya bukan pelanggaran, bisa menjadi pelanggaran gitu loh. Seperti yang nendang, seperti yang waktu itu kita pernah bahas rapet juga kan, itu kan bisa merugikan kalau kita mencengkram. Sepele yang clean. Sepele. Ketika nge-cleannya, sebenarnya nge-clean itu nggak pelanggaran, tapi ketika nge-cleannya dengan merangkul menjadi pelanggaran gitu. Itu boleh dimasukin juga sebenarnya tadi ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran. Jika ini menurut kalian bermanfaat, terapkan kepada adik-adik kalian. Insya Allah ini menjadi ilmu jariah ya, pengetahuan yang diberikan secara turun-menurun, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Salam saudara. Bye-bye.